Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan judul lingkungan pemasaran. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sania Hafsah, NIM 2020111616. Di sini, saya sebagai moderator, dan rekan-rekan saya itu yang pertama, Muhammad Sibahudin Al-Maulana dengan NIM 2020111190. Yang kedua ada Ipinta Rehna Hulina Sembiring, NIM 2020111601. Yang ketiga ada Aninda Adilatul Milah, NIM 2020111610. Dan yang terakhir ada Nandika Salsabila, NIM 2020111614. Langsung saja ke materi. Untuk materi yang pertama akan saya sampaikan sendiri, pengertian lingkungan dan pemasaran. Salah satu unsur penting dalam suatu proses pemasaran adalah lingkungan, karena untuk memaksimalkan suatu aktivitas, lingkungan akan menjadi faktor yang sangat berpengaruh. Kondisi suatu lingkungan akan menjadi parameter dalam sebuah keadaan lain untuk bisa disesuaikan dengan kondisi yang sudah diharapkan, sehingga potensi yang sudah ada bisa dimaksimalkan dan diserap untuk memenuhi tujuan tertentu. Lingkungan sendiri adalah kondisi di sekitar yang memiliki keunikan, perbedaan, karakteristik, potensi, ancaman, dan manfaat yang berbeda-beda, di mana kondisi tersebut akan mendapatkan timbal balik yang sesuai dengan apa yang terjadi. Sedangkan pemasaran adalah suatu aktivitas yang dilakukan untuk memenuhi keinginan dan juga kebutuhan dengan adanya proses pertukaran. Faktor yang terpenting dalam konsep ilmu pemasaran adalah permintaan, keinginan, produk, kebutuhan, transaksi, pertukaran, dan pasar. Lingkungan dan pemasaran adalah dua hal yang saling berhubungan. Kedua hal ini akan terintegrasi dengan tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya oleh kelompok atau individu. Untuk selanjutnya, ada lingkungan pemasaran. Lingkungan pemasaran adalah lingkungan perusahaan yang terdiri dari pelaku dan kekuatan untuk membangun dan mempertahankan hubungan yang berhasil dengan pelanggan sasaran. Perusahaan harus terus melakukan pengamatan secara terus-menerus dan beradaptasi dengan lingkungan yang bersifat kompleks dan terus berubah-ubah. Dengan mempelajari lingkungan, perusahaan dapat menyesuaikan strategi perusahaan untuk memenuhi tantangan dan peluang pasar yang baru. Untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Ipinta Rehna. Untuk Kak Ipin, silahkan. Lapisan lingkungan pemasaran atas suatu produk. Lingkungan pasar. Lingkungan pasar adalah tempat terjadinya transaksi antara pembeli dan penjual secara keseluruhan. Lingkungan organisasi. Lingkungan organisasi adalah lingkungan terdekat atas suatu produk, seperti divisi, departemen, kantor, dan berbagai saluran perusahaan lainnya. Lingkungan makro. Lingkungan makro adalah tempat yang di dalamnya terdiri atas berbagai kekuatan serta lembaga yang memiliki hubungan dan mampu mempengaruhi transaksi yang terjadi antara pasar dan perusahaan. Di dalamnya juga terdapat beberapa komponen, yaitu perekonomian, teknologi, kebudayaan, dan kebijakan pemerintah setempat. Lingkungan ekstra. Lingkungan ekstra adalah lingkungan yang sulit untuk diperkirakan oleh perusahaan.
pemasaran internal. Lingkungan pemasaran internal. Seluruh kegiatan internal perusahaan yang bisa dikontrol untuk meraih tujuan dan menjalankan strategi pemasaran. Pihak pemasar akan melakukan pengendalian atau aturan atas berbagai kegiatan tersebut. Terima kasih Kak Ipin. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Aninda. Aspek fungsi pemasaran dan non-pemasaran dalam pemahaman lingkungan internal. Yang pertama, aspek sumber daya organisasi yang di dalamnya mencakup kekayaan, kemampuan, dan juga posisi pasar. Yang kedua, aspek manusia. Aspek manusia adalah fondasi kekuatan perusahaan, namun bisa juga menjadi ancaman perusahaan jika tidak mampu dikelola dengan baik. Yang ketiga, aspek alat-alat manajemen dan teknologi yang di dalamnya mencakup sistem organisasi, informasi, dan berbagai teknik operasional. Sistem teknologi mampu memberikan kekuatan yang kuat untuk perusahaan, namun harus mengeluarkan biaya investasi yang tidak sedikit. Lingkungan pasar eksternal. Lingkungan pasar eksternal adalah seluruh aktivitas pemasaran yang dilakukan di luar kendali pihak pemasar. Sebagai pengaruh tersebut akan memaksa para pemasar agar mampu menyesuaikan arah dan juga strategi agar bisa terus berjuang di tengah lingkungan yang tidak menentu. Baik, terima kasih Kak Aninda atas penjelasannya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Nandika Salsabila. Lingkungan pasar eksternal dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah lingkungan pemasaran mikro, yaitu lingkungan dari individu dan organisasi yang berhubungan langsung dengan perusahaan dan berdampak langsung pada pengalaman pelanggan. Yang kedua, lingkungan pemasaran makro, yaitu kekuatan masyarakat yang lebih luas dan mampu mempengaruhi lingkungan mikro pemasaran atas suatu perusahaan yang memiliki pengaruh terhadap pemasaran secara tidak langsung. Lingkungan pemasaran mikro sendiri terdiri dari beberapa aspek. Yang pertama, aspek penyediaan atau supplier, yaitu suatu penghubung yang sangat dibutuhkan dalam sistem pemberian nilai terhadap konsumen dan mampu berkontribusi dalam hal sumber daya yang diperlukan perusahaan untuk memproduksi barang atau jasa. Yang kedua adalah aspek pemasaran. Aspek pemasaran adalah di mana pihak perusahaan harus memperhatikan dan memberikan pelayanan terbaik dalam hal pengiriman, penyimpanan, dan faktor lain yang mampu mempengaruhi kesuksesan perusahaan. Aspek yang ketiga, aspek pelanggan. Aspek pelanggan ini bisa berbentuk pasar konsumen yang di dalamnya terdapat individu atau kelompok rumah tangga yang menyewa atau membeli barang untuk digunakan atau dikonsumsi sesuai kebutuhan. Selanjutnya aspek keempat. Aspek keempat atau aspek pesaing. Perusahaan harus memperhatikan sifat persaingan yang terjadi di pasar. Perusahaan harus bersaing dengan strategi pemasaran yang sesuai dengan jenis dan sifat persaingan tersebut. Yang terakhir adalah aspek masyarakat, di mana kelompok yang memiliki kepentingan secara aktual atau potensial yang mampu mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam meraih kesuksesan. Baik, terima kasih Kak Nandika. Untuk materi yang terakhir akan disampaikan rekan saya, Sibahudin. 5 macam lingkungan makro. Lingkungan demografi, faktor yang berpengaruh besar atas kegiatan pemasaran karena pemasaran melibatkan masyarakat. Lingkungan ekonomi. Lingkungan ekonomi akan mempengaruhi faktor daya beli dan pola
pembelanjaan dari konsumen. Lingkungan sosial budaya terdiri dari lembaga dan kekuatan lain yang mampu mempengaruhi nilai dasar, persepsi, preferensi, dan perilaku masyarakat setempat. Lingkungan teknologi terdiri dari berbagai kekuatan yang mempengaruhi teknologi terkini dan menciptakan produk berbagai peluang pasar baru. Lingkungan politik terdiri atas undang-undang, instansi pemerintah, kelompok penekan yang berpengaruh, dan batasan pribadi atau organisasi suatu masyarakat. Baik, terima kasih Kak Udin atas penjelasannya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, teman-teman dapat mereply pada topik yang sudah kami sediakan di Sunan. Nah, kami meminta maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan, pengucapan, maupun pelafalan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.